sampai di meeting. Nah, sekarang kita bakal wawancarai owner dari meeting yang udah sukses banget nih. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya untuk memulai usaha dari nol, bahkan meneruskan usaha dari keluarga, kalian bisa tahu nih tips-tips dan trik-triknya di video ini. Ikutin kita yuk! Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bakal kenalin ke kalian teman-teman kita yang lain nih. Halo, saya Arya. Aku Sean. Dan kami Tiga. Halo guys, aku Quinta. Halo semua, jadi sekarang aku udah sama ownernya Meetings. Jadi sekarang sama Bapak siapa? Pak Panca Perdana. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke, tadi setelah perkenalan yang disampaikan oleh rekan kita Vita, sekarang aku bakal mulai pertanyaan nih ke Pak Panca. Pak Panca, usaha ini tuh sudah berjalan berapa lama sih dan mengapa dalam usaha kuliner yang Bapak mulai sekarang ini Bapak memakai daging sebagai bahan baku dari perusahaan? Usahanya baru kita berjalan itu baru di bulan pertengahan September ya. September soft opening, dan kemarin waktu pas saat Piala Dunia itu kita melakukan grand opening. Jadi di bulan November ya efektifnya, tanggal 22 kemarin. Jadi kenapa kita pilih program menu daging itu, karena memang kita kan basically-nya ke arah smoke ya. Memang saya sih sebetulnya nggak expert harus menjelaskan ini, karena memang saya mendelegasikan kawan yang untuk operasionalnya. Tapi kenapa menu utamanya daging, karena memang kita tuh punya teknologi di mesin smoke-nya itu yang memang itu handmade yang kita ciptain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa nama restoran itu jadi Meetings gitu? Apa referensinya gitu? Meeting itu kan itu apa? Lagi Ting? Berpikir. Ya, memang jadi all about meat. Jadi seluruh di sini semua daging, yang namanya kan daging tuh macam-macam ya, ada iga, ada apa gitu kan ya, ada gitu, dan diolah dan disajikan berbeda-beda gitu tampilannya. Kalau misalkan hal inovatif, hal baru yang Bapak tambahkan ke dalam perusahaan ini yang membuat perusahaan Bapak itu berbeda dengan perusahaan daging yang lain itu apa ya Pak? Bedanya mungkin tidak semua restoran memiliki, kan rata-rata stick and grill ya. Sementara kita lebih didominasi oleh smoke. Smoke itu daging asap. Jadi karena itu perlu pengolahan yang cukup panjang ya. Jadi durasi smoke-nya itu bisa sampai 10 sampai 12 jam. Nah itu jadi itu cara pengolahannya, terus nanti
waktu pada saat nge-smoke itu ya luar biasa. Inilah apa namanya, agak repot ya, tapi memang ya ininya kepada usahanya ya kita jadi akhirnya beda dari yang lain gitu. Itu jadi yang slice daging slice yang di smoke terus apa itu kan jarang ya gitu. Dan jangan lupa apa namanya, begitu banyak yang hobi makan daging itu dengan pola cara dimasak dengan menggunakan mesin smoke itu gitu. Jadi banyak yang hobi penikmat daging itu sangat menikmati gitu kalau dengan cara di smoke itu daripada di grill atau dipanggang ya gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh, apakah orang tua Bapak tuh seorang pengusaha juga? Kalau misalkan pengusaha apa? Saya enggak, saya tidak. Orang tua saya dulu basically pengusaha, cuman jauh ya karena memang ini saya anak paling kecil. Terus sebelum saya usaha itu 2012 saya awal usaha. 2000 saya lulus kuliah itu kan tahun 2000. Dari situ saya memang berbeda dengan orang tua usahanya. Dan memang dari lulus SMA itu sudah senang berjualan. Terus sempat jualan handphone, terus apa. Tapi endingnya memang jadi punya konsultan sipil, terus jadi kontraktor. Ya sekarang lebih ini ke telekomunikasi. Ya, ini bagian daripada penunjang lah ya usahanya Om di resto ini gitu kan. Jadi penunjang usaha yang utamanya itu karena rata-rata kan yang Om ini kan tuh klien-klien Om tuh pasti selalu ada meeting di luar sambil makan atau segala macam. Nah intinya dari kita untuk kita kan gitu. Jadi daripada dibuang ngebakar uang ke tempat orang kan gitu, orang lain, lebih baik kan ke tempat kita sendiri kan gitu. Jadi ya saling menunjang lah gitu. Kalau ini bukan usaha utama sih sebetulnya kan gitu. Pak, untuk restoran ini sendiri itu Pak, restoran itu buka hari apa aja sih, sama jam berapa, sama tutupnya jam berapa Pak? Jadi waktu awal buka memang kita buka itu jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, seiring berjalannya waktu melihat kondisi situasi di tempat kita ini, ternyata banyak orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah karena tempat kita ini kan dikelilingi oleh sekolah-sekolah ya, ada Alfa Centauri, ada Lazar, ada WPI, ada Gagaselia Nah dari situ loh kenapa ya kita nggak buka breakfast gitu kan. Nah, makanya ada menu breakfastnya juga tuh gitu kan ya. Jadi akhirnya kita putuskan per bulan kemarin itu Januari, setelah tahun baru itu kita buka dari mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Hanya di hari Seninnya kita tutup gitu kan, karena biar pegawai kan tidak gantian libur, jadi liburnya hari Senin semua libur gitu. Kalau untuk weekendnya sama nggak Pak jamnya? Sama. Sama. Karena kan perlakuannya sekarang kan masih kondisi PPKM ya. Masih diperbolehkan hanya sampai jam 10 kan. Selanjutnya kalau jenis-jenis makanannya apakah hanya daging, breakfast begitu atau ada lagi? Banyak, ikan pun ada. Jadi di sini tidak hanya steak atau daging smoke atau apa. Ini juga kayak macam yang mie ini juga ramen, kayak ramen gitu ada. Terus sudah gitu ikan salmon juga ada yang di grill gitu. Terus kayak makan
bebek juga ada gitu. Jadi tidak hanya beef gitu, jadi tidak hanya daging sapi atau daging kambing gitu. Terus nasinya juga kita beda dari yang lain, kita nasinya menggunakan nasi biryani gitu. Tapi kebanyakan memang daging. Iya, memang yang utama kita daging. Nah, dari yang tadi jenis makanan yang tadi Bapak sebutkan, yang paling besar sama yang paling direkomendasikan apa ya? Ya, kalau saya sih di sini tuh semua menu dagingnya memang favorit ya. Mau sirloin, mau tomahawk gitu kan ya. Terus memang kalau saya seneng tuh ini salmon blanket. Jadi ikan salmon dililitin sama beef yang sudah di smoke, slice beef gitu. Kalau dari menu tadi, yang termahal dan yang termurah tuh menu apa? Tomahawk paling mahal ya, karena memang dia punya ukuran besar dan memang daging yang dikategorikan paling dari segi penyajiannya pun lain. Memang kalau tomahawk itu oleh chefnya langsung disajikannya. Saya khusus. Chef khususnya meeting gitu, jadi langsung dia sajikan gitu. Nah, karena ribet itu makanya jadi mahal. Gitu. Dan kan itu diolah dulu kan, ditaruh di chillernya sampai berapa bulan, di ini apa namanya, biar betul-betul si lemaknya tuh sampai hilang gitu. Kalau yang termurah paling menu mana? Enggak, makanan murah, ada yang murah apa namanya, banyak yang murah. Kayak rice bowl, terus apa namanya, ada lontong sayur, kayak lontong sayur gitu ya. Itu terus kayak apa itu namanya tuh, omelet gitu. Itu murah-murah juga makanan. Jadi masih bisa dijangkau sama pelajar-pelajar ya Pak? Oh, kita kan punya itu tuh apa namanya, harga pelajar tuh. Setiap hari jadi kalau pelajar itu kita setiap hari itu ada harga pelajar tuh, diskon 20% gitu untuk anak-anak SMA yang bisa memperlihatkan kartu pelajar aja gitu. Kalau Itu baju ada diskon 20% tuh. Kalau cuma pakai baju bisa. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. Yang jelas apa namanya, ada harganya, ada harga pelajar untuk kita gitu. Dari diskon 20%. Jadi sangat terjangkau lah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, modal awal usaha meeting itu berapa sih Om, kalau boleh tahu? Modal operasional kah? Apa sampai dari mulai nol? Dari mulai Dari mulai nol. Sampai di angka 2 miliaran. Sampai operasionalnya. Kalau misalkan untuk keuntungan bersih setiap bulannya biasanya berapa ya? Keuntungan bersih. Kalau untuk 3 bulan sekarang sih, karena kita masih banyak di promo ya, banyak betul-betul kita lagi promo besar-besaran saja gitu. Jadi maksudnya yang penting apa namanya, banyak yang kayak macam barter promo, terus kita kan banyak influencer yang datang juga terus kita gratiskan, jadi memang belum kehitung gitu. Karena kan kita baru buka itu efektifnya tuh Oktober ya, baru 3 bulan, memang belum terlalu kehitung lah ininya gitu, keuntungan ya. Sebetulnya kalau dibilang keuntungan ya belum gitu, karena kita baru 3 bulan. Nah, kalau untuk rugi nih, pernah nggak sih Om merasa rugi di pariwisata ini? Kalau yang namanya bisnis, Om kan kalau berbisnis itu sudah hampir, kalau tahun 2000 berarti sekarang udah 22 tahun ya.
Jadi betul-betul memang udah jatuh bangun lah gitu kan ya. Rugi bisnis usaha itu pasti menemukan kerugian, tapi justru itulah yang menjadi termotivasinya kita untuk maju gitu kan ya. Dan itu menjadikan modal pengalaman yang sangat luar biasa buat Om itu. Karena kenapa? Orang kalau terus kayaknya nggak ada ya di dunia ini yang usaha terus saja untung dari mulai pertama buka nggak. Nah, kenapa Om bilang tadi itu kita karena baru 3 bulan jadi belum bisa berhitung masalah keuntungan, karena memang sekarang lagi digencar-gencarinnya mempromosikan nama meeting ini gitu biar semua orang mengenal gitu. Nah itu jadi kayak kemarin kan 3 bulan kemarin itu kita sampai ada nobar Piala Dunia gitu kan, kita sampai beli lisensinya, terus sudah gitu ada live musik gitu kan, itu semua kita coba gitu. Mana yang betul-betul mengena, nah itu yang nanti kita dijadikan itu. Ya kalau yang namanya usaha rugi mah pas ada aja, tapi ya intinya sepanjang niat kita serius menjalaninya, terus selalu berinovasi, karena orang itu akan kecenderungan bosan dengan makanan itu kan. Nah, jadi gimana caranya orang itu biar datang terus ke meeting, ya chef kita lah yang harus berinovasi menu kan gitu. Jadi mana menu yang best sellernya yang di repeat order gitu kan ya, diadain terus. Terus mana yang kira-kira nggak laku kita ini kan hilangkan kan, itu ganti dengan menu yang baru. Bagaimana sih cara Om untuk berkembang dengan kekurangan dari usaha yang Om miliki? Jadi gini, pengembangan usaha itu kalau kita memang betul-betul di usaha yang awalnya itu sudah betul-betul jalan. Nah dari situ kita sudah punya manual booknya, kita punya pengalaman dan terus betul-betul kita sudah bisa punya pemikiran perhitungan secara finansial, keuntungannya dan sebagainya. Nah, baru dari situlah kita bisa dari situlah baru kita punya pemikiran untuk pengembangan usaha ini. Jadi kalau misalnya baru seumur jagung, terus karena memang kita ada kemampuan, kemauannya ada, tapi kita tidak pernah kita tidak memikirkan masalah resikonya, ya akan berat ya gitu. Jadi makanya kita sangat berhati-hati sekali untuk buka cabang, terus belum berani. Nanti kalau misalnya kira-kira udah oke secara pendapatannya, secara tesnya segala macam, baru kita berani. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di situ ada berapa jumlah karyawan ya? Oke. Jadi kita ada terbagi 2 shift ya. Jadi yang shift pertama itu hampir 8, shift keduanya 10, jadi kurang lebih 18 ya. Mungkin ke depan kalau misalnya selnya udah bagus, kita akan tambah. Oh, jadi untuk dari pas awal pertama kali usaha ini berkembang itu masih belum ada penambahan karyawan ya? Belum. Masih belum ada. Untuk cara Bapak untuk menarik konsumen itu gimana ya? Selain tadi yang sudah diinovasikan sebagai live music ataupun hal sebagainya yang sekarang Bapak Sekarang kan teknologi sangat menunjang sekali ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada, kita betul-betul ini kan di digital marketingnya dikuatkan, terus banyak lah bagi barter promo, terus dengan mendatangkan perusahaan-perusahaan gitu kan ya, untuk diajak mereka ya istilahnya tuh
apa yang benefit yang mereka dapat dari kita. Nah, itu yang namanya barter promo itu gitu. Itu sebenarnya. Pak, untuk kan mungkin bahan makanan itu kan kadang nggak habis ya Pak dalam sehari atau gimana gitu. Nah, untuk menangani bahan makanan yang ada sisanya gitu gimana Pak? Kan semua kita fresh ya, jadi artinya gini, kita punya pengolahan dari mulai bahan baku awal itu sampai ke packagingnya. Nah, jadi artinya kan kita punya alat tuh chiller, terus kita taruh di freezer gitu kan. Nah, sebelum kita taruh di situ, barang datang itu kita olah dulu gitu kan. Misalnya kita kan ada ukuran gramasinya yang berbeda-beda, ada yang 200, 250, 300, 500. Nah, itu kita potongin, kita punya alat potongnya juga sendiri. Dari situ kita vakum tuh si daging itu. Nah, kita masukin plastik, ya kantong yang vakum itu divakum, baru kita taruh di freezer gitu kan. Nah, dari situ sesuai karena kan kita sudah memiliki ini apa namanya perhitungan ya, kira-kira berapa tuh yang perharinya gitu kan. Terus yang the best sellernya yang mana tuh, nah itu yang dipersiapkan ya gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi yang mahal atau mahal segala macam ya, itu begitu ada yang order ya kita langsung bisa proses gitu kan, karena kita udah standby gitu. Jadi Pak, maksudnya kalau untuk spoil kita sangat terjaga lah, karena memang kita punya alat-alat untuk penyimpanannya. Nah, terus terkait tentang tadi bahan bakunya, itu tuh produksi sendiri atau dari yang lain? Enggak, jadi kita beli geluntungan itu kan, jadi dari supplier, kayak daging itu geluntungan kita beli. Nah, baru kita jadiin mana yang kita mau ini jadi sirloinnya, terus tomahawknya, terus apanya. Nah, itu yang kita olah sendiri semua. Mungkin nanti adik-adik bisa lihat di dapur kita ya, di tempat produksi kita, di gudang kita. Kenapa cara proses dari mulai bahan itu datang sampai ke pengolahan sampai ke jadinya penyajiannya. Nah, Bapak tadi sendiri kan udah bilang Bapak tadi udah punya beberapa usaha. Nah, bagaimana Bapak untuk menyelesaikan waktu untuk mengatur beberapa usaha itu Pak? Sebetulnya kan kalau usaha sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi ya, kita bisa cara jarak jauh mengontrolnya kan gitu. Jadi semua dimudahkan lah dengan adanya kehadiran teknologi ini. Jadi tidak usah harus repot gitu. Jadi artinya semua bisa terkontrol lewat jarak jauh. Gitu. Sepanjang memang ya penginputannya apanya ya baik kan gitu ya. Ya controllingnya sih kita selalu kan kontrol setiap 1 minggu sekali atau sebulan sekali. Artinya 1 bulan 4 kali berarti kan. Terus kita juga ambil ini aja random aja gitu kan. Nah, yang di ini karena kan kita udah pakai sistem semuanya kan, dari mulai stok barang, penjualan apa semua. Nah, selanjutnya dari tadi beberapa usaha yang Bapak pakai, kira-kira kalau boleh tanya, pendapatan yang paling besar itu usaha apa? Yang paling besar ya tentunya ya usaha yang lain gitu. Kalau ini ya memang kan karena baru 3 bulan kan. Ya. Sekarang boleh tahu nggak sih Om apa sih visi misi perusahaan ini? Visi misinya sederhana ya. Meeting hadir itu ingin memanjakan konsumen yang datang, terus artinya karena Bandung itu terkenal dengan kulinernya,
Jadi kehadiran meeting ini mudah-mudahan diterima oleh para pendatang gitu kan ya, dan terutama ya konsumen yang hadir di meeting. Misinya sih sebetulnya kita hanya apa yang kita miliki, apa yang kita ada bisa bermanfaat buat semua. Jadi setelah tadi banyak banget jelasan yang udah Bapak jelaskan kepada kita dapat mendapatkan manfaatnya juga. Harapan Bapak untuk usaha Bapak yang ini sekarang ini ke depannya gimana ya? Kedepannya ya kita dalam membangun usaha niatnya tidak hanya sesaat ya, jadi hanya setahun 2 tahun atau hanya karena sekarang lagi booming kafe atau kopi atau apa segala macam terus kita buka gitu kan, enggak, semuanya memang sudah sangat dipikirkan matang ya. Kita ingin setiap dalam membuka usaha itu ingin maju dan ingin besar gitu ya, sangat ingin misalnya jadi berkembang, buka cabang apa dan sebagainya. Nah, jadi kalian sekarang udah lihat kan gimana aja modal usaha, mulai dari Bapak merintis dari nol, dan gak hanya ini doang loh, gak cuma di bidang kuliner doang. Bapak dalam berusaha ini memang udah dari tahun 2000 juga ya, 22 tahun menjadi usaha. Buat kalian semua yang mau memulai usaha atau mau memulai gimana sih caranya berinovasi dalam usaha, cara mengembangkan usaha, bahkan pada menu-menu apa aja yang harus diinovasikan kepada chef-chef, jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa datang ke meeting. Terima kasih semuanya. Halo, sekarang kita bakal lihat gimana aja nih kondisi dapur dari meeting sini. Ayo ikutin kita yuk. Iya udah. Namanya Santa Maria. Kita biasa manggang steak tuh di sini. Kayak sirloin, tenderloin, tibon, kita semuanya di sini. Nah, kita kayak menu si pizza semua ada di sini, ditutup manual ini. Ini untuk mesin smoke kita ya. Kalau kita smoke ini, tapi lagi nggak ada apinya nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah? Udah. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adikku sekalian dari SMA 3, terima kasih atas kunjungannya ke meeting. Semoga kunjungan kali ini bisa kalian ceritakan ke teman-temannya, biar teman-temannya tertarik untuk datang ke meeting juga dan ikut meramaikan meeting, dan tentunya harus makan dan jajan di meeting, gitu mungkin ya. Terima kasih, semoga tetap sukses dan maju.